Selamat datang di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Kita kalau diomelin itu double. Tapi kalau dikasih bonus cuma sekali. Ya, kenalan, jalan. Enggak jalan sih maksudnya. Ya, salah. Kalau pacaran sama orang pendek dikira kurcaci lagi ironi. Tawa-tawa gitu kan. Apa gue satu ketika itu gue tanya, ini istri kayak kenal nih. Cocok nih kalau gue bawa kemana-mana, kagak ada yang berani sama gue. Nggak, dia nggak tahu aja kalau kita juga lentur say, kan? Sekelas marinir aja bang, latihannya di kolam renang. Ini dia latihannya di laut. Coba. Bukan passion saya. Nah, lompang gitu kan. Gue ngerasa, berarti kayak di dalam diri gue ini ada macannya gitu kan. Iya, ini kali beneran kali ya. Waduh, ini Mbak Ade bener nangis. Pak Jen manggil saya. Waduh, ini beneran dipecat, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan paling meriah untuk kita semuanya? Iya. Ya, cukup ya. Terima kasih Studio Ada Tawa, kehadiran dari teman-teman BSP. Sekadar informasi teman-teman, ini BSP sudah menginjak angka 1 dekade alias 10 tahun berkiprah untuk melayani masyarakat Indonesia di seluruh negeri. Ya, luar biasa. Yang mau tahu apa yang udah dikerjakan oleh BSP bisa cek di websitenya di www.bspgroup.co.id. Bener kan? Luar biasa. Nah, kita ini Ada Tawa bisa hadir sampai hari ini itu karena dari sponsornya BSP. Dan untuk itu biar kita juga semangat, saya mau ngasih yayal buat temen BSP. Gue udah sering nonton Ada Tawa ya. Udah hafal dong BSP yayal kita kan? Udah ya? Oke. Ada Tawa, ngomong bebas, tawa lepas. Hai! Luar biasa. Dan Ibu Ade selaku CEO dari BSP dan juga ownernya ya, ini langsung mengutus semua karyawan-karyawan terbaiknya untuk hadir di sini. Bahkan Anda dari Cirebon ada datang ke sini langsung, di lapangan juga suruh libur hari ini untuk bisa tampil di Ada Tawa. Terima kasih Bu Ade, luar biasa. Katanya yang bisa membuat Bu Ade hari ini ketawa akan dikasih tiket umroh berupa voucher pendaftaran 500.000 ya. Selebihnya tanggung sendiri. Ya nggak apa-apa lah. Nanti tadi Bu Ade ngomong gitu masih di belakang. Dan kali ini kita sudah mengundi semua pesertanya. Sudah ada satu orang yang mau tampil di Ada Tawa. Kita panggil Johnny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang udah kenal saya? Loh. Kenalkan ya, nama saya Johnny. Saya lahir di Jawa. Teman-teman saya biasanya manggil saya Jono. Untungnya saya nggak lahir di Solo. Coba kalau lahir di Solo, mungkin dipanggil Joko. Tolong jangan dipanjangin, tolong. Kalau saya takut. Hidup saya udah baik-baik saja. Jangan karena ini saya nggak baik-baik saja. Lagian apa coba sebuah nama? Kalau pada akhirnya dipanggil apa? Dikasih nama apa? Dipanggil apa? Apa? Contoh dekatnya aja deh. Bos besar kita, Pak Jenudin. Sejak kecil dia dikasih nama Jenudin. Sekarang dipanggil apa coba? Bang Jai. Harusnya kan Udin. Kalian nggak pernah lihat kan? Contoh gitu, lagi ada acara, misal MC-nya sambutan. Ya, kita sambut bos dari PT BSP, Pak Udin. Lalu dia datang, dia bilang, aja kayak kue. Itu yang dekat.
Kita contoh yang terkenal aja lah. Presiden ke-6 kita Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dipanggil SBY. Basuki Cahayapurnama dipanggil Ahok. Bahlil dipanggil gimana itu? Mohon maaf. Yang terakhir, tolong cut aja ya. Sensor lah, sensor. Ini demi kebaikan kita. Oke. Oke. Oke kan? Aman ya? Jujur saya bingung ngomong apa lagi. Asal kalian tahu ya, saya di sini tuh takut. Apa tuh? Bingung saya. Kenapa tuh? Baru saya mules lagi. Kepala pusing. Demam. Demam panggung maksudnya. Tapi demi di ulang tahun BSP ini, saya coba lawan semua itu. Demi apa coba? Demi BSP. Apa sih yang nggak buat BSP? Kurang royal apa kan? Sekedar info ya, di hari ini adalah tepat ulang tahun PT Bayu Samudra Pratama, atau bisa kita bilang BSP Group, yang ke-10 tahun. Tepuk tangan dong buat BSP. Ya, yang kita kerjakan itu termasuk perizinan orang asing gitu. Kita itu sama imigrasi. Terus kadang kalau ada orang Indonesia yang mau keluar juga kita urusin lah proses visa-visanya gitu. Bayangin, tiap hari kita berhubungan sama orang India, Rusia, Jepang, Uzbek juga Uzbek. Ya. Uzbek. Visa Cina, visa Belanda. Kita kerjakan semuanya. Tapi kita karyawannya cuma diajak jalan-jalan ke puncak. Brunei bisa kali Brunei. Ya, bisa. Kamboja mungkin Kamboja. Kamboja bisa setuju. Jadi admin judi online. Pulang miskin balik kaya. Ya. Tapi tenang. Di tahun ini, di ulang tahun BSP yang ke-10, rencananya kita mau ke Jogja. Tapi perlu digaris bawah ya, itu cuma rencana. Jadi kita lanjut ya. Terus. Ya meskipun begitu jujur saya senang lah bisa bergabung di BSP gitu. Bosnya baik-baik, karyawannya unik-unik ya. Bayangkan tiap siang kami selalu dikasih MBG. Meskipun jarang ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tadi katanya tiap siang. Ya, maklum. Belum dikasih MBG soalnya hari ini. Kerennya BSP, di BSP juga kita punya double boss. Ada 2 bos di BSP. Ada bos cewek, ada bos cowok. Ya. Kita kalau diomelin itu double. Tapi kalau dikasih bonus cuma sekali. Ini saya bedah ya. Saya bedah. Contoh kalau kita ada persoalan nih. Misal kita ada kesalahan, pasti kita kena omel kan. Kalau bos cowok dan bos cewek itu beda. Contoh bos cowok ya. Misal kita dipanggil, Joni. Iya Pak. Masuk Jon. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil? Tidak tahu Pak. Loh, kok Bapak tahu ya? Terus saya jelasin kan. Bla 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 gitu. Terus saya jawab dong. Bla 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 bla. Terus bos, oh gitu. Oke. Ya udah kelar gitu. Padat, singkat, jelas gitu. Tapi beda sama bos cowok. Kalau bos cewek ya. Kita lanjut ya. Kalau bos cewek, misal nih ada masalah, panggil kan, Joni. Saya itu dari tempat duduk ke ruangan dia tuh kepala udah gatel gitu loh. Terus saya buka kan, Joni masuk, Jon masuk gitu.
Duduk Jon, duduk. Minum dulu Don, minum. Jadi gue minum kan. Aus. Minum lagi ya. Ya. Jon, gimana Jon? Gimana? Ceritain Jon, ceritain. Tiba-tiba tuh ada pertanyaan-pertanyaan dadakan gitu. Siapa yang melakukannya? Bagaimana kejadiannya? Apa yang terjadi? Dan apa yang kamu lakukan? Terus saya jawab dong. Bla 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 bla. Terus dia jawab lagi. Bla 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 gitu. Agak panjang lah gitu. Mau nggak mau, saya harus bilang dong, ya Bu, gitu. Itu adalah ucapan yang pas gitu loh. Ya bayangin, lu punya bos dan dia cewek, gitu ya. Ya. Tapi jujur ya, saya gimana ya? Dia tuh, mereka berdua tuh apa coba? Masa nggak tahu? Mereka dua serasi gitu loh. Mereka berdua tuh panutan bagi kita. Mereka baik gitu. Peduli sama semua orang. Terbukti kan? Kalian bekerja sini, coba kalau dia jahat. Mungkin kalian nggak ada di sini gitu. Di Kamboja. Dan untuk itu semua, terima kasih buat bos cewek dan bos cowok. Gitu. Iya. Terus kasihannya dong. Dan yang terbaru, saking suksesnya mereka, sekarang dia apa coba? Apa? Mendirikan ada info gitu, berupa media dan digital gitu. Dan itu aja kali ya. Oke. Sekian saya Joni. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Joni, makasih. Terima kasih. Kamu Jadi kena SP akhirnya. nggak jadi, luar biasa. Kamu udah berani melawan rasa takut. Iya, Tapi iya. pesan saya jangan berani melawan bos kamu ya. Iya, iya. Kasih tahu akun IG-nya. Bos IG Joni. saya Opung Roosevelt. Wih. Opung Roosevelt, thank you. Thank you Opung Roosevelt. Joni udah membuka Ada Tawa spesial edisi BSP dengan luar biasa sekali. Kita berikan aplaus buat Joni. Semua orang tertawa karena memang betul itu relate 10 tahun kehidupan dia di BSP. Semuanya terungkap dengan luar biasa. Kita semua tertawa, tapi pulang dari kantor ini dia merunduk aja nangis kayaknya dia nggak tahu ya Joni. Mudah-mudahan kita doakan Joni nggak dipecat besok ya. Amin. Ya. Tenang. Di sini semua udah disclaimer, apapun yang dikeluarkan tidak akan mengaruhi penilaian kinerja. Ya bener ya. Ya jangan sampai gara-gara omong-omongan kayak gini nanti besok dapat peringatan dari disnaker lagi. Jangan sampai. Nah, jadi buat Reja nih peserta berikutnya jangan khawatir. Karena kita sudah spin semuanya, nggak ada yang tahu siapa yang bakal tampil. Dan kali ini hasil spinner telah menjatuhkan pilihan kepada Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan buat saya diri sendiri. Ya. Alan Bey. Si Wawa jalan sama si Gaga. Yang nggak ketawa nggak bakal masuk surga. Jadi gini ya. Gimana ya? Lu pernah nggak sih ketemu sama cowok gitu? Tapi tuh ternyata dia suka sama cowok gitu. Ya. Gue tuh pertama kali ketemu tuh sama tuh orang itu di acara Isra Miraj. Buset dah. Positif banget kan tuh? Positif banget gak? Iya gak? Iya apa enggak? Iya. Sebenarnya sih gue nggak bisa stand up di sini ya. Cuma ya paksalah. Siapa tahu mirip Dodit nantinya. Iya. Suksesnya bukan mukanya. Nah itu dia. Ya, gue tuh ketemu dia di Isra Miraj. Bayangin, gue kenalan, Pak. Mukanya ganteng, putih ya. Mulus banget. Kayak apaan tuh? Kayak Mas Topan. Ganteng. Ya. Iya, ganteng banget, Cok. Putih banget, mulus banget kayak pantat bayi. Ya, kenalan, jalan. Enggak jalan sih maksudnya. Ya, salah, enggak jalan. Kenalan, wah. Sok.
Ya, gue jalan, gue kenalan tuh sama dia tuh. Ya, kenalan. Nama gue siapa? Nama gue siapa? Nama lu siapa? Ya, nama gue Reja kan gitu ya. Dia nyebutin namanya. Panjang banget atas no. Ya. Terus udah perkenalan di situ tuh. Udah nggak ketemu lagi tuh kan ya. Pas beberapa bulan kemudian tuh gue ketemu lagi tuh sama tuh orang ya. Gue lagi mau beli rokok. Bang, beli Magnum dong. Ketengan setengah. Ya. Ketemu lah tuh. Tiba-tiba nongol di belakang gue gitu. Mukanya begini. Ya kan? Tahu gak? Itu cowok tapi pakai tank top gitu. Tank top warnanya merah putih atau pink putih. Lu tahu gak kayak apaan? Kayak zebra. Zebra dikerokin. Ya kan? Zebra dikerokin coy. Apalagi dipakai ini nih. Merah-merah apa sih namanya? Blush on ya? Maskara, iya. Blush on, maskara. Iya, kalau muka kayak berluk juga kelihatannya kayak gitu kan ya? Iya. Aduh. Iya deh tuh. Dari situ tuh saya belum kenal tuh dia ternyata suka sama cowok ya. Tapi dari situ tuh saya ajak lah ngaji. Saya ajak ngaji loh. Kurang baik apa saya tuh, ya kan? Saya ajak ngaji. Ntar ngaji aja di musola, ya. Ngaji aja tuh. Datang lo tiba-tiba tuh habis sholat isya tuh datang. Bang Reja, lembut banget ngomongnya. Bang Reja, kok belum pada datang? Jawab lah. Iya, ntar jam 8 kali datangnya pada ya. Nah, datang tuh. Bayangin lo, orang setelah selesai sholat diajak selfie. Orang diajak makan kek, ya kan? Kayak di sini MBG tadi tuh enak kayaknya. Apalagi ntar es podeng. Ya kan? Nah, anehnya itu tuh kenapa gue tuh azan di situ ya. Gue lagi azan, tapi dipoto sama tuh orang. Ya kan? Kurang kerjaan banget tuh orang. Ya kan? Iya, gimana cara ngasih kerjaan ya? Iya, ngasih kerjaan. Ke BSP aja. Nah, setelah itu tuh kenal tuh ngaji. Di situ tuh ngaji tawasul, baca maulid kan. Mulailah tuh Mahalul Qiyam ya. Mahalul Qiyam kan orang pada husu ya. Ya Nabi kayak gitu ya. Ini mah dia kayak joget gitu kayak video dangdut ya. Dalam hati, ini badut mampang mana sih ke Depok-Depok? Ya kan? Muncul lah situ tuh. Nah, terus setelah itu nah di sini tuh gue mau mastiin dia tuh beneran suka sama cowok apa enggak ya? Kenapa selalu ngechat gue pakai emot lope, manggil sayang, peyang pala lu? Ya kan? Kalau deket sama gue mah gue piting tuh orang lu. Belum aja gue kasih pitingan gue tuh. Kemarin di puncak kalau gue balas lagi tar. Ya kan? Akhirnya gue ini kenalin lah temen kerja gue tuh. Ada namanya lah, si Rizky itu. Gue kenalin beneran ya. Cetan, kata gue, lu mau kenalan gak nih sama cowok kan? Namanya Rizky, katanya. Terus kata dia tuh, siapa emang? Kan Rizky kan ya? Kan Rizky namanya tuh. Terus gue bilang, tapi dia suka sama cowok, ntar kalau diajak pacaran gimana? Kan kayak gitu. Kata dia, gak apa-apa satset, yang penting berenang. Ya kan? Tapi gue aneh si Rizky tuh pas di kantor tuh jijik-jijian. Tapi kan nggak tahu kalau di rumah tuh kayak gimana. Teleponan sambil ya kan? Gue nggak tahu dah. Bukan nggak tahu apa nih, nggak tahu apa lagi yang mau diomongin. Mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah mengapa gue nggak pernah menjadi orang ganteng ya. Resikonya bakal dikejar sama kayak begitu. Betul itu. Iya benar. Maka harus bersyukur ya, gue begini aja mukanya ya. Gak apa-apa ya. Sabar ya. Siap. Mudah-mudahan gak ketemu kayak gitu ya. Oke. Tapi mau nggak kasih tahu Instagramnya? Siapa tahu nanti. Ya boleh kalau cewek yang cakep mah kayak modelan Davina Karamoy. Ya. Davina Karambol boleh kasih. Iya. Kasih akunnya. Alfa Reza M _. Alfa Reza M. M-nya makan malam ntar ya. Oke, thank you Reza. Makasih Reza. Boleh kita minta plus paling meriah untuk kita semuanya. Ya. Dan masih dalam rangkaian keseruan 1 dekade BSP Group yang telah memberikan darah baktinya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tepuk tangan yang paling meriah untuk semuanya. Luar biasa. Tapi tadi kata
Bang Joni nggak cuma buat orang Indonesia, orang-orang asing juga BSP sangat berarti buat mereka ya, luar biasa. Dan kali ini ada satu juga karyawan BSP yang sering berjibaku di lapangan. Ya, banyak cerita-cerita tentang sesuatu yang mungkin kita nggak pernah tahu. Dia akan ceritakan di sini. Langsung aja kita panggil Gio. Assalamualaikum. Salah. Sebenarnya ada udah kenal siapa gua? Oke, kenalin nama gua Gio. Gua ada seorang mahasiswa dan gua pendek. Ya. Bisa kalian lihat tinggi gua ini cuma 160 cm teman-teman. Dan menurut penelitian di Indonesia tuh rata-rata tinggi orang dewasa itu 170. Dan gua ya di bawah rata-rata lah. Tapi gue bersyukur walaupun tinggi gue di bawah rata-rata, karena gue yakin Tuhan tuh tahu kalau gue dikasih tinggi, orang lain gak punya kesempatan buat bersinar. Tapi jujur ya teman-teman, jadi orang pendek tuh gak enak banget, sumpah. Banyak hal-hal yang terhalang oleh tinggi badan gitu. Banyak yang gak bisa dilakuin sama orang-orang pendek. Contohnya dalam memilih pasangan teman-teman. Orang-orang pendek tuh bingung, serba salah gitu kalau mau nyari pasangan. Mau nyari cewek tinggi, kalau lagi jalan dikira emak sama anak lagi jalan nganterin sekolah. Kalau pacaran sama orang pendek dikira kurcaci lagi ironi. Tapi gue bersyukur gitu teman-teman. Walaupun gue pendek dan ya nggak ganteng-ganteng amat, gue punya cewek teman-teman. Daripada Reja punya cowok ya. Ya, daripada yang tadi disukain sama cowok ya. Gue bersyukur gitu, cewek gue cakep. Dan cewek gue tuh pendek kayak gue. Ya tingginya segini lah. Ya, cewek gue tuh sekecil itu teman-teman. Jadi walaupun gue taruh tas kucing juga muat tuh. Tahu kan tas kucing yang transparan tuh? Ya, muat tuh gue taruh situ. Kadang-kadang juga gue kantongin sini. Kadang bingung gitu kalau orang pendek tuh nyari pasangan susah banget. Mungkin sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gio luar biasa. Ya, Bang. Itulah nikmatnya bekerja di BSP, tidak pernah melihat tentang wajah benar atau enggak, ya kan? Umur nggak perlu, ya kan? Yang penting punya dedikasi dan juga punya loyalitas. Betul, punya prinsip, Bang. Wow, punya prinsip. Iya, gue bisa menjilat jadi karyawan BSP nanti. Ya, bisa Bang, masih Bang join-join. Nggak usia enggak ya? Tetap harus ada usia ya di BSP ya. Ya nggak mungkin juga nenek-nenek disuruh kerja di sini kan? Iya. Oke. Kasih tahu dong IG-nya. Udah dibel-belin tuh sama editor. IG gua @farizal_giovanni. Farizal Giovanni. Thank you, Gio. Ada tawa, ngomong bebas, tawa lepas. Ha! Luar biasa, gue seneng banget. Kali ini ada tawa spesial edisi 1 dekade BSP Group. Terima kasih, BSP juga udah mensupport kegiatan Ada Tawa. Sampai hari ini saya bisa tampil di episode-episode Ada Tawa yang kali ini menghadirkan spesial kawan-kawan dari BSP Group. Oke. Udah 3 penampil tadi kita undang dan kali ini sudah ada anak yang sangat gemoy-gemoy gitu ya. Ini adalah korban MBG. Kita panggil Jaki. Perkenalkan, ini nama gue Jaki Abdurrahman. Biasa dipanggil Demong. Itu zaman SMP tapi. Kalau sekarang mah Juki. Ya ini materi gue ini mungkin gue bakal ngebahas soal ini aja kali, nongkrong kali ya. Ini gue pengalaman 2 minggu yang lalu nih. Gue diajak nongkrong nih sama temen-temen gue nih. Jak, sini kemana? Warkop Agam, Pekansari. Bagas ngeng gitu kan. Pas nyampe kita salam-salaman, silaturahmi gitu ya kan. Nah, pas nongkrong tuh ngobrol sampai suatu ketika ngeluarin korek dan rokok. Itu gua duluan tuh yang ngeluarin tuh. Tapi temen gua cuman ngeluarin rokoknya doang. Kenapa tuh? Gue takut nih korek gue hilang nih pas ini. Ngobrol ketawa-tawa sampai bikin itu tuh, sampai bikin gue ngengah. Pas mau balik, gue nyari nih korek gue kok hilang di atas meja ya. Betulan kan apa yang gue ini kan? Gue cari ya, apa di kolong meja ya? Kagak ada.
Gue pengen ngecek temen gue, takutnya tersinggung ya kan. Ujung-ujungnya apa? Ya udahlah ikhlasin aja lah, cuman goceng doang ya kan. Berhari-hari dah tuh. Itu belum pasti udah ketawa. Ya udah berhari-hari lah gue beraktivitas melupakan korek gitu ya kan. Sampai suatu ketika minggu depannya lagi temen gue ngajak nongkrong lagi. Jak nongkrong tempat biasa, gas gitu kan. Kayak biasa salam-salaman ya kan, silaturahmi dan kawan-kawan. Ngobrol lah tuh, dan suatu ketika pas gue loading rokok, gue ngeliat temen gue tuh ada yang bawa korek tuh, bentukannya kayak punya gue. Gue curiga kan, ini korek kayak kenal nih. Nah dari situ dia tuh baru tuh ngaku, sorry Jak, koreknya ke bawah. Soalnya gue pegang rasanya kayak sama kayak punya gue. Ya elah, emang semuanya sama kali korek mah. Gue ambil lagi tuh korek tuh. Nah dari sini gue ngerasa kalau apa tuh namanya, untuk ini pesan aja kali ya untuk produsen korek kali ya. Minimal tuh kalau korek tuh ada sistem keamanannya lah ya. Kasih chip ya. Iya kasih chip, minimal password ya kan. Password nih kayak tut. Jangan lah itu motor. Kasih password kan. Kalau bisa udah beda tangan mah udah meledak tuh koreknya kan. Buah ada gitu gosong muka tuh. Dari sini gue mendapatkan pelajaran bahwa korek dan rokok itu tuh sama-sama bahaya. Yang dimana ngerokok itu tuh membahayakan tubuh, tapi korek itu membahayakan pertemanan kita. Nah, dari kejadian itu, gue ngebayangin ke masa depan nih. Yang dimana kalau misalnya gue udah nikah sama istri gue yang cantik dan anak gue yang cakep, ya kan? Terus tiba-tiba diajak nongkrong sama temen gue. Jak nongkrong, tempat biasa. Ayo, boleh gas. Dari situ gue nongkrong gue ketahuan tuh gue. Di situ gue nongkrong kan sama teman-teman gue, ikut lagi kan pas dewasa nanti kan. Gue bawa istri yang cantik dan anak yang cakep. Lah temen gue cuma bawa anaknya doang. Ngapa tuh? Nanti tunggu sabar. Dari situ kan kita salam-salaman ya kan, salam-salaman, ketawa bareng gitu kan. Kita ngobrol dan ketawa-tawa sampai dia bikin gue lengah lagi. Pas mau balik, istri gue hilang. Ini kemana istri gue ya? Perasaan tadi di meja. Apa dibawa kolong kali ya? Ini gue cari kok nggak kemana-mana, kok nggak ada ya gitu ya. Gue miss call, nggak dijawab ya kan. Ujung-ujungnya apa lagi? Ya udah ikhlasin aja lah. Dari situ pas udah gue berusaha untuk melupakan beraktivitas sehari-hari dengan anak gue yang manis nih ya. Teman gue ngajak nongkrong lagi. Jak nongkrong tempat biasa. Ayo gas. Pas gue datang gue sama anak gue, pas gue bawa nongkrong anak gue nih yang manis ini nih ke tempat nongkrongan. Gue ngeliat temen gue ini bawa istri yang mirip kayak kenal ini istri gue ya. Dari situ gue salam-salaman ya kan. Salam-salaman kayak biasa gitu kan. Tawa-tawa gitu kan. Sampai gue satu ketika itu gue tanya, ini istri kayak kenal nih. Dari situ dia ngaku nih ya. Sorry Jak, istri lu ke bawah. Soalnya gue pegang-pegang rasanya sama. Terus gue tanya lagi kan, ini istri gue udah lu apain? Kagak gue apa-apain. Lah kok bisa? Soalnya dikasih password tuh sama lu istrinya. Jadi gak bisa diapain. Sistem dari korek itu berinovasi ke istri gue. Karena di passwordin gak bisa diapain. Udah cukup sekian, terima kasih. Luar biasa. Wow, luar biasa. Kalau di kantor BSP di divisi apa? Divisi kreatif sih. Wih, luar biasa. Tenang dong buat Gini-gini kucing Inggris gini ya kan. Bisa apa aja ya kan. Luar biasa. Gacor emang Jaki, sini. kasih tau Instagramnya dong Jaki. @jaki_.
ABDR. Oke, thank you Jaki ya. Yo, Bang Tata, makasih. Masih barengan Tata Gibrik di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Buat yang baru aja nonton atau bergabung, kita kasih tahu bahwa ini adalah episode spesial memperingati 10 tahun atau 1 dekade BSP Group. Sukses terus untuk BSP Group melayani seluruh warga Indonesia dan warga luar negeri yang bisa dibantu untuk segala pengurusan perizinannya. Luar biasa. Dan kali ini ada salah satu karyawan juga dari BSP yang baru direkrut kira-kira baru sebulan atau 2 bulan lah ya. Kita memang banyak merekrut karyawan dari anak muda sekitar sini. Kita temukan dia di alun-alun Depok kemarin ya. Iya, kita sambut aja Rizky. Ini kependekan mic-nya ya? Ini. Kita naikin dulu dikit ya? Boleh. Jangan sampai ketutupan juga tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Rizky, biasa dipanggil Iki. Di sini gua mau bahas soal berat badan gua, oke? Berat badan gua itu bisa nyampe 100 plus. Bisa lu lihat dari baju sendiri, ya kan? Gua kemana-mana, perut gua kemana-mana, oke? Ini karena gua karyawan cadangan di BSP. Bener. Gua kesono bisa, kesini bisa, ya kan? Ya, gue tinggal jawab siap, oke, ayo mbak. Iya. Ya, di sini gue punya berat badan kayak gini. Kadang gak enak itu orang selalu mandang gue, wah badan lu bagus Ki, tinggi, gede, bisa cocok nih masuk TNI atau polisi. Gue pikir, malu kata gampang kodok masuk TNI sama polisi, ya kan? Banyak urusannya kayak teman gue kemarin, ya kan? Urusan duit, urusan surat-surat, urusan orang dalam. Maksud gue, dalam diri gue sendiri harus dirubah gitu, bukan orang dalam kantor-kantor sononya. Maaf ini ya Bapak Ibu yang di sono, oke? Gak enaknya lagi jadi orang tinggi gede kayak gue ini, ada aja nyusahin orangnya. Ya kan? Kemarin temen gue buka warkop day one. Gue sebagai temen yang baik dan tidak sombong, gue samperin dong, ya kan? Bener-bener baru buka, baru masang banner, ketok-ketok banner, baru rapin bangku, baru rapin meja, ya kan? Gue datang, gue pesen kopi, Gol bikin gue kopi, oke? Gue duduk di kursi nih, ya kan? Gak lama gue duduk, pantat gue kena kursi, itu kursi udah bunyi krek. Ini bener, udah bunyi krek nih, ya kan? Gak lama lagi gue naikin kaki gue satu, udah patah, bletak, bener. Ini gue jatuh, ini gue bener bang, gue jatuh, ya kan? Gue langsung mikir, yang tadinya gue cuma harus keluar duit 5.000, jadi 50.000 buat ganti itu kursi. Ya kan? Kalau itu kursi punya mulut juga bisa teriak. Ki berat banget Ki lu, Ki udahan lu berat banget Ki. Kan? Bener. Terus kadang ada enaknya juga jadi orang kayak gue, kan? Orang lihat gue gede, kalau gempa kayaknya nggak kenapa-napa dah, ya kan? Soalnya gue punya teman kuring, biasa gue panggil kurus kering. Ya. Kalau ada gempa tuh, goyangan heboh banget nih. Woi Ki, ada gempa Ki, gitu, ya kan? Kalau orang kayak gue cuma satu kaki doang yang goyang. Ada gempa Ki? Ya udah tenang aja, ntar juga beres gempanya. Kalau gitu, oke? Terus orang juga lihat gue gede tinggi, wah kayak tukang pukul lu Ki, ya kan? Wah cocok nih kalau gue bawa kemana-mana, kagak ada yang berani sama gue. Nggak, dia nggak tahu aja kalau kita juga lentur say, ya kan? Dia nggak tahu aja kalau kita juga bisa lentur say. Setelin aja lagu dangdut, gue juga goyang ini. Ya, emang orang banyak salah lihat gue tuh kayak gitu, ya kan? Lihat gue sangar, woi, petantang tenteng bisa. Ada lagu dangdut dikit juga gue goyang. Bener ini, ya kan? Bener, itu dia. Terus perasaan gue kerja di sini asik sih, orang-orangnya asik, ya kan? Apalagi punya bos yang sangat peduli sama gue, ya kan? Gue kehilangan kunci motor, disimpenin sama dia. Ya kan? Gue kehilangan tuh kunci motor, gue hilang, gue cariin kemana kunci motor gue, disimpan ternyata sama bos gue. Kan? Terus gue disuruh di WA, Ki gimana motor?
Aman mbak, motor saya masukin kantor. Terus gimana? Lu ada nazar gak? Nazar itu kan pertama gue jelasin ya. Nazar itu buat yang baik-baik ya guys ya. Oke? Buat diri kita tuh yang menjadi baik itu nazar. Biar ya kan? Tapi gue tahu ujung-ujungnya bos gue nih. Gue harus nazar yang buat diri gue tuh nggak baik ya kan? Bener. Sampai gue di kantor hari Senin gue bilang, Mbak, tolong Mbak cariin kunci motor saya. Iya, lu mau gue cariin, tapi lu harus nazar. Nazar saya ditraktir makan enak aja deh, Pak. Karena baik buat diri saya sendiri kan. Oh, nggak boleh, enggak. Lu lari dari pos sampai sampai dimsum. Lah, itu mah nazar nggak baik, Mbak. Iya, nggak mau lu mau kunci nggak? Kalau lu mau, lari lu. Siap, Mbak. Oke. Pagi-pagi gue lari 2 kali, oke? Udah sore lewat, gue udah bersih ini, bersih sono, gue udah ngobrol sini, sampai sore. Gue ditelepon dong sama bos gue. Saat gue kira, Ki mau makan apa, ya kan? Ki mau dibeliin apa? Ki mau apa? Ternyata gue ditanyain lari lagi. Lu udah lari lagi belum Ki? Oh iya siap nih, saya mau lari lagi. Itu saking perhatiannya bos gue sama gue tuh gitu. Mau tuh gue harus berkeringat gitu. Gak bisa tuh gue bersih-bersih, harus diem doang. Pokoknya dia pengen apa yang dia mau, dia kerjakan. Terus ada peraturan gue sama bos gue itu pasal 1, pasal 2, oke? Pasal 1 kalau bos gue salah, itu bukan kesalahan dia. Oke, pasal 2, kalau pasal 2-nya salah, lihat ke pasal 1, oke? Jadi bos gue nggak pernah salah. Nggak apa-apa. Aman aja. Ya. Intinya gue terima kasih banyak udah diterima di kantor ini juga ya. Semuanya, teman-temannya juga baik-baik semua. Ya, sekian dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren Ki. Aduh. Bentar, gue ada tangan. Memang harus Pak, gua ambil bangku loh ini, biar sampai sini ini. Ya biar ngobrolnya enak gitu. Gak apa-apa. Emang tadi sebenarnya ada materi kalau orang pendek ngobrol sama saya itu udah enak kayak layangan. Bener. Tapi nggak saya bawain. Betapa susahnya gua jadi disabilitas ya. Benar. Tadi tahu Ki Instagramnya Ki. Instagram saya @qx. Thank you Ki ya. Oke. Balik lagi di Ada Tawa, ngomong bebas, tawa lepas. Terima kasih yang udah nonton dari tadi sampai hari ini, sampai detik ini. Kalau yang baru tahu aja, yang baru nonton pas jam ini adalah tayangan spesial khusus untuk merayakan 1 dekade BSP Group. Makanya yang hadir pesertanya adalah teman-teman dari BSP. Dan kali ini satu orang yang spesial juga kita panggil, dia operator juga di Ada Tawa ya kan, dan di Ada Info juga termasuk orang yang sangat kreatif juga. Kita panggil Satir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Nah kalau ada suara-suara di balik itu saya itu gitu. Ayo Ki, Doki. Iya. Soalnya kalau saya nggak bisa Bang nih komedi-komedi yang di yang direncanakan Bang. Saya mau ngerosting bos, takut ya kan. Mau ngerosting temen, takut nggak ditemenin. Jadi yang aman-aman aja dah. Saya ngerosting Bang Tata aja dah. Siap. Sebenarnya bukan mau ngerosting sih Bang. Saya agak kesel aja gitu kalau juara kita munculin di sini. Juara kita munculin di situ. Percuma Bang. Tetap di situ-situ juga yang dimunculin, nggak bakal pindah-pindah. Percuma bener. Maksud saya nih nggak usah nyusahin gitu. Udah hostnya nyusahin, komputernya juga emang susah Bang. Gitu. Bercanda. Enggak bercanda. Enggak mau cerita nih. Gue punya temen tuh aneh, lucu, tapi agak keras kepala juga sih sedikit. Ada temen. Enggak bisa disebut. Kantor. Enggak, bukan. Aman. Kalau di kantor mah Jaki namanya dong. Bercanda. Enggak. Temen-temen di luar, Bang. Nah, jadi kita ceritanya mau jalan-jalan nih ke pantai. Ya kan?
tahu dong kalau ke pantai ngapain, ya kan? Camping. Enggak. Mau berenang, Bang. Nah, kita mau berenang nih. Nah, ini teman saya nih nggak bisa nih dia berenang. Nggak bisa berenang. Tapi dia tetap maksa mau ikut, katanya, gue mau latihan berenang, gue mau ikut. Tuh, coba. Sekelas marinir aja, Bang, latihannya di kolam renang. Ini dia latihannya di laut. Coba, ya kan? Itu, aduh. Ya udah, akhirnya ya udah ayo ikut aja, nggak apa-apa. Udah, jalanlah nih kita nih, udah di hari H nih. Tur ceritanya. Lu jangan tahu aja. Nah, jalan nih sampailah ke pantainya tuh. Sampai ke pantai, beneran Bang, emang beneran gak bisa berenang. Latihan berenang. Pertama nih, latihan. Yaudah latihan. Nggak bisa kelelep. Tolongin. Kedua latihan, nggak bisa kelelep. Ketiga nih Bang, latihan. Masih kelelep juga Bang. Ya akhirnya kan kita inisiatif. Udah lu pakai ban aja dah. Susah latihan. Bentar. Iya. Enggak. Bukan. Latihan. Nah udah. Ya udah. Akhirnya dia pakai ban Bang. Nah temen nih ngasih tahu. Masih kelelep juga no udah pakai ban. Gitu katanya. Kenapa dipakai banser? Enggak. Bansos. Enggak lucu jadi jalan. Iya, nih, apa nih? Enggak Bang. Ya akhirnya tenggelam juga. Bener pakai ban. Cuman masih ada peleknya. Nah, sekian saya Satir. Terima kasih. Ya. Bingung gua Bang. Makasih. Satir luar biasa. Walaupun materinya tidak seperti namanya ya, tidak perlu satir. Yang penting menghibur kita semuanya. Kasih tahu Instagram itu. Iya. Instagram saya @tir_satir. @tir_satir sini ya. Nanti di sini ya. Sini ya. Tetap di sini Bang. Tetap di sini ya. Masih barengan Tata Gibrik lagi di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Waduh, udah hampir mau 7 peserta ya tadi dari awal sampai akhir semua lucu-lucu. Lucu juga semua, lucu juga. Lucu-lucu. Tapi ada satu lagi yang nggak kalah lucu, jauh-jauh dari Cirebon hanya untuk berbagi tahu untuk kita semuanya. Kita sambut aja langsung, Mas Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Topan, asal saya dari Cirebon. Di sini saya itu jauh-jauh di calling ya, sama 2 orang. Salah satunya kakak saya dan satu lagi teman saya. Bang, kapan kamu ke Depok? Lah, ada apa? Tumben dia nanya kayak gitu. Ini ada typing nih, suruh stand up katanya gitu. Saya mikir. Jauh-jauh saya di situ suruh stand up. Ini maksudnya untuk mencari bakat atau untuk nyela saya gitu ya. Dia nyari celah untuk menghina saya gitu ya. Mencari aibnya saya gitu. Akhirnya datang-datang dari Cirebon. Ini inden nih sebenarnya, saya itu inden. Iya, inden. Panggilan gitu. Sebenarnya guest star lah ya. Seenggaknya ada amplop lah gitu kan ya. Bentar dulu. Biar kelihatan profesional. Mana parfumnya? Makeup parfum. Iklan. Wanginya. Gini aja ya. Saya di Cirebon itu, saya kerja di BSP sudah lumayan lama, ada 9 tahunan. Di sini saya terbagi 2, karena ada divisi di Cirebon, ya. Nah dulu jangan bikin ngebleng dong. Jadi saya itu kalau di Cirebon itu sok sibuk orangnya, gitu kan. Ada kerjaan yang lain lah, gitulah. Ada yang lain lagi lah, gitu kan. Jadi memanfaatkan untuk kinerja yang ada. Nah di sini kalau di Cirebon, di Depok ini, saya fokus kepada BSP. Nah, yang saya herankan, pemerintah itu kan membuka lapangan pekerjaan sampai jutaan, ya kan ya? Betul ya? Betul. Tapi kenapa gitu masih ada pemuda-pemuda yang nganggur gitu? Ayo, kenapa? Ayo jawab. Ya, di situ. Karena apa? Bukan dari pihak pemerintahnya juga sih sebenarnya, tapi dari diri kitanya sendiri ya. Salah satunya, itu bukan passion saya.
saya nggak minat lah ke situ. Nah, kalau pekerjaan tidak sesuai, dia bergantung pada passion. Kalau emak lu ya, yang nyuruh, Pan, kamu nyapu dah, nyapu lantai di teras. Saya lagi tidur ceritanya, lagi tidur itu. Bukan passion saya. Nah, blomprang gitu kan. Kucing beranak dari matap. Nah, ya. Terus ada juga orang itu yang tidak memanfaatkan dan tidak bersyukur. Dalam artian dia sudah punya pekerjaan karena dia mengikuti istilah zona nyaman, ya. Katanya kalau zona nyaman itu kita harus keluar dari zona nyaman untuk agar kita tuh berkembang. Padahal di zona nyaman tersebut dia sudah berkembang. Belum tentu kan kita keluar dari zona nyaman mendapatkan yang terbaik gitu. Iya kan enggak? Yang betul berarti iya benar, tidak berkembang. Nah, kita itu saya salah satunya. Karena saya sudah berpengalaman keluar dari zona nyaman. Saya terlalu nyaman menganggur. Saya terlalu nyaman menganggur di dalam zona nyaman. Saya mencoba untuk keluar dari istilah zona nyaman tersebut. Bekerjalah sama-sama capek juga gitu. Terus saya tuh punya pikiran, punya keinginan. Jangan ketawa dong. Masih ada pikiran kan orang. Tambah grogi nih jadinya nih. Saya tuh punya keinginan, apa ya? Saya tuh pengen kerja di pabrik ayam. Pabrik ayam. Yang mengelola 1000 ekor ayam. Ya. Nah, di situ saya itu pengen mengambil 500 ekornya aja lah. Kira-kira itu tanggapan kalian hitungannya maling atau korupsi? Maling. Bukan. Saya hanya mau disebut korupsi. Karena kalau saya maling, keluar dari pabrik saya babak belur, men. Kalau korupsi, mana yang babak belur? Ya enggak? Ya enggak? Koruptor, men. Mana warga yang berani? Gebukin sini. Ayo. Ya enggak? Tenang. Kalian dapat jatah masing-masing ya. Dari 500 ekor, kalian dapat jatah masing-masing. Sekali 100, saya 50 aja ya. Lumayan 1 tahun penjara doang. Ya enggak? Daripada jadi maling. Babak belur iya. Dikurung 10 tahun coba. Jadi enaknya jadi apa? Maling atau korupsi? Korupsi. Ya, nih ya, tolong ya didengerin ya. Yang lain korupsi, saya tidak ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Ini Mas Topan. Kalau dari tadi ngomongnya itu mirip calon ketua Serikat Pekerja. Belum ada ya di BSP Serikat Pekerja. Itu bikin Mas. Ya. Saya kerja apa nih? Mas, saya tahu Instagramnya Mas. Mas Topan. Ampibiantoro. @ampibiantoro. Iya. Karena di 2 alam ya amfibi ya. Bukan. Apa tuh? Iya. Iya. Balik lagi pada Ngantat lagi break di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Ya, terima kasih yang udah menonton sampai hari ini. Ini adalah edisi spesial dalam rangka ulang tahun BSP Group. Tepuk tangan dong buat BSP. Terima kasih BSP dan juga semuanya yang udah mensupport acara Ada Tawa dan kita kehadiran karyawan-karyawannya BSP. Salah satunya nih yang sering banget di kantor tuh lebih sering diem dia di depan laptop kalau saya perhatiin ya. Jarang ngomong. Mungkin hari ini materinya akan disahkan lewat WA, saya nggak tahu juga ya. Langsung aja kita sambut Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gua Ardi. Aduh, bingung nih mau ngomong apa ya. Jadi mungkin sedikit cerita ya, Dulu gua pernah mondok pesantren di daerah Babakan, Cuaring, Cirebon. Ya, sambil sekolah juga di sana.
Di sini ada yang pernah MTS nggak? Ada. Oh, ada. Oh, ya. Jadi dulu singkat cerita, dulu gue pernah dipalak. Ya. Pernah dipalak sama satu angkatan sih ya. Cuman ya satu angkatan, maksudnya satu. Enggak. Salah satu. Ya, salah satu angkatan ya. Cuman yang enak nih kayak bukan kelihatan dari satu angkatan gitu loh. Karena mukanya beda banget, dewasa mukanya. Ya kan? Singkat cerita dia nyamperin gua tuh. Kan nyamperin gua. Ini anak nih paling ditakutin nih di satu angkatan nih. Ya kan? Agak gede badannya, mukanya muka dewasa, agak tua gitu kan. Dia nyamperin gua tuh. Gua udah panik duluan sebenarnya, cuman gua cool aja gitu kan. Nah, dia nyamperin gua. Dia tiba-tiba nepuk pundak gua nih. Bro. Ada uang nggak buat tambahan? Dalam hati gua, kok dia minta uang tambahan nih, buat apaan nih? Gua bilang. Cuman gua kan nggak suka basa-basi gitu kan ya. Gua kasih tuh uangnya. Sambil sok kalau gitu kan. Nih bro, gua kasih. Buat makan ya. Gua bilang. Ya kan? Tuh, buat makan udah tuh. Tanpa basa-basi dia langsung keluar, pergi. Nah, besok paginya dia balik lagi ke kelas gua. Besok paginya. Cuman ini sedikit beda ya, beda. Mukanya itu lebih sedih gitu. Cuman gua ngapain lagi nih anak nih? Nyamperin gua lagi kan. Cuman gua nggak mikir ini gitu kan. Tiba-tiba dia datang di tempat gua duduk nih. Dia ngasihin duit yang gua kasih kemarin. Ya kan? Dapat cashback. Bro, sorry ya. Nih, maaf yang kemarin. Nah kan? Nah, di situ gua ngerasa, berarti kayak di dalam diri gue ini ada macannya gitu kan. Ya, sekian dari gua. Iya. Oh, jadi dia mulangin karena mungkin takut. Takut ditagih 2 kali. Karena mukanya muka rentenir. Iya. Mas Ardi, kasih tahu di Instagram yang bisa di-follow buat teman-teman. @ardi_aradia03. @ardi_aradia03. Thank you untuk Mas Ardi. Terima kasih, sukses terus di BP ya. Baiklah, kita sampai di penghujung acara Ada Tawa spesial hari ulang tahun ke-10 BSP Group. Masih ada satu penampil lagi kalau teman-teman yang suka follow akun-akun sosial media, ada info atau Ada Tawa. Ini adalah orang di balik akun-akun tersebut. Kita panggil aja langsung. Ini dia, Mas Minpo. Yeay. Ini hari pertama taping Ada Tawa. Peserta apa? Kita sebagai kru ya, nggak ada yang merhatiin ini mic, ya kan? Kalau lihat di TikTok kayak Ada Tawa, coba lihat Bang Tata dah. Berarti ini salah aja ya. Ini mic sama hidung kelihatan gitu kan? Ini peserta sampai saking ketinggian, sampai gini-gini gitu. Iya. Oke, gua perkenalkan, gak usah dikenalin juga karena udah pada tahu. Di sini pengen memperkenalkan bahwa di BSP ataupun di Ada Info sini, mungkin hari-hari yang belum pernah gue lewatin, hari-hari yang memang baru pertama gue lakuin. Termasuk gue adalah di media ini. Gue di hari pertama mungkin di launching waktu itu kita di Ada Info, promosi juga dong, Ada Info boleh dong. Iya, boleh. Tanggal 25 Januari gitu kan. Nah, karena gue ada anak media, jelas dong gue boleh pegang HP. Iya. Ya kan? Oke. Ini sekalian nyontek. Oke, terima kasih juga ya untuk Ada Tawa yang sudah memberikan panggung spesial juga karena di hari ini adalah hari tadi dulu. Mana sih tadi habis dipin? 10 dedikasinya BSP ya. 10 tahun dan satunya dekade yang diartikan dedikasi inspirasi tanpa henti gitu ya.
siapa sih yang ulang tahun kan jelas BSP gitu. Akhirnya BSP selama 10 tahun mungkin owner dari Pak Bos, Bu Bos pengen membuka sebuah media dan juga penampungan anak-anak muda di Depok gitu kan. Menjadi salah satu media yang menjadi terbesar nanti di Indonesia mungkin ya. Media-media Gen Z gitu kan yang memang akan kita lalui untuk proses-proses yang dilalui. Jadilah ada info gitu kan. Setelah ada info mungkin kita nambah program kan setelah beberapa bulan. Jadi buka tutup. Lanjut dia ada tawa. Udah kelihatan kan banyak program. Kapan nambah karyawan? Oke. Saya mungkin tapi sebenarnya gue ini adalah tipikal orang yang menurut gue ya. Gue ini adalah tipikal orang yang sebenarnya serba bisa gitu kan. Saking sebenarnya semua bidang gue lakuin bisa. Tapi skill gue nanggung. Termasuk gue adalah day one mungkin diproyekkan di Ada Info adalah buat ngeliput di Bandung. Mungkin masih ingat pada tahun 2025 kemarin Persib juara dong. Ya pokoknya gitu dah. Pokoknya ntar dulu Persib juara dong. Kita ngeliput ke Bandung nih. Kita nggak punya kamera jelas. Masih pegang HP iPhone 12 Pro. Kita ngeliput nih, bos. Day one pakai reporter pakai HP, ya kan? Oke, kita sama teman partner saya, Tak, ini kita mau wawancara gimana nih, Tak? Yaudah, cari yang ramean aja, Dim. Lu yang manggilnya? Iya, saya manggil dong. Oke. Ada tuh rame-rame deh, Persib. Wih, Mas boleh wawancara dari mana? Dari media Ada Info, Mas. Oke, kita kan mulai dong kamerain, set. Oke, boleh ya. Wih, Persib kalau diwawancara yang media seneng kan? Wih, Persib juara, macan, aing gitu kan. Aing macan gitu. Oke, mulai take 1, 2, 3, set. Wih, itu udah seneng banget. Pas dilihat HP-nya mati. Ya. Udah, itu memang hari pertama memang kita belum ada persiapan hingga pada akhirnya kan kita butuh evaluasi yang lebih luas ketika nanti ada liputan teman-teman. Jadi saya merasa wah nih harus dipersiapkan gitu. Jadi pelajaran nih sebenarnya. Oke, yang pertama yang adalah lanjutan kedua hari pertama menjadi reporter. Tapi ini saya juga partner sama teman saya teman-teman. Hari pertama dari reporter ke GBK. Jelas dong ke Timnas Indonesia. Mungkin udah pada tahu nih kalau nonton Ada Info, makanya udah pada follow belum nih? Udah ya. Mungkin udah pada ngeliat nih ntar nih, Day One jadi reporter. Nih, tapi teman gue jadi reporter nih. Sama biasa dong, kita wawancara siapa nih? Udah noh, wawancara yang Indobe, tapi berani gak? Akhirnya saya doang yang bagian tugas untuk minta wawancara. Tapi yang reporter beda lagi teman saya nih. Oke, udah wawancara. Oke, ini saya sebagai teman saya nih ceritanya. Oke, Mas. Mas dari mana? Dari Surabaya, Mas. Oh. Dari Surabaya. Wih, dari Surabaya tuh. Orang tuh. Mungkin ada next lagi gue di hari pertama lagi nih yang memang biasanya kita pakai ngeliput pakai HP dong. Nah jelas sekarang kita punya kamera baru 2 sendiri, punya sendiri. Itu harganya jelas dong pada tahu mahal banget. Mahal nih, beda kelasnya, ada hampir berapa ratus juta. Nah tapi dibalik kita mendapatkan kamera itu, kita butuh effort yang kuat. Kita ngasih surprise kan. Kalau kalian udah tahu, itu kita mau ngasih kamera ke mall buat surprise ya kan ya. Saking effortnya itu buat kasih kamera, itu kan kita hujan-hujanan ya. Saking itu kamera mahal, itu dah kamera naik bokar, kita hujan-hujanan. Oke, lanjut lagi. Mungkin setelah kita punya kamera, kita pede dong. Kita ngeliput ke yudisium. Jelas, yudisium itu sakral dong. Seperti kayak di mana wisuda. Ya. Kita udah seperti biasa dong. Cek sound, aman? Biasa dong kayak gitu kan. Tes. Mungkin kalau saya bagian di HP. Kalau ada teman saya ini bagian videographer. Untuk yang pertama ini adalah dia melakukan video. Oke, aman ya? Selalu dia nelpon saya dulu nih. Tim, aman suara? Aman. Nah, oke, udah selanjutnya kita tes nih buat diedit. Udah kamera mahal, jelas dong. Bagus. Biasa pakai iPhone, ada suaranya. Nah, itu di video, hasil kamera bagus, nggak ada suaranya. Gimana mau diedit? Itu memang pelajaran-pelajaran yang memang kita harus terpenuhi. Dan saya sebagai udah fotografer hari pertama memang pegang kamera gitu kan. Biasa pegang HP, disuruh pegang kamera bagus.
Ini juga kameranya mungkin kamera biasa sih, karena punya teman saya. Dan tapi alhamdulillah kita punya kamera sendiri baru lagi. Nah, saya foto dong, sis. Fotografer, pede dong. Cepret-cepret anak mahasiswa S2, mahasiswa S1. Pede banget, cepret. Pas dilihat, diedit. Kameranya burem. Hasilnya burem. Udah hitam, dekil. Kayak Pak Levi. Oke, mungkin di studio ini gue adalah dibalik orang yang di Ada Tawa, di Ada Info, gitu kan. Mungkin kalian tahu, halo semua. Seperti biasa, mungkin kalau di kru hari pertama juga kita di Ada Tawa, mungkin selalu biasa dong, kita cek sound lagi. Nah, ada nih salah satu tim kita memang keluar untuk kuliah. Akhirnya kita di sini studio untuk 2 orang. Seperti biasa dong. Dim, sini. Coba tes suara. Oh, iya. Aman, Dim. Aman. Kan gua nggak tahu ya itu bagus apa kagak. Lu nanya sama orang yang gua nggak tahu gitu. Nah, oke, mungkin ini terakhir. Hari pertama yang di mana? Di bos-bos kita ini pada ulang tahun. Hari pertama yang gua nggak tahu adalah gua suruh bikin surprise. Udah mana ngepranknya bos. Gitu. Sama temen gua. Kalau bos minimal mah resikonya dipecat. Sama temen gak ditemenin. Ya kan? Udah mana ngomel-ngomel kan itu wah kicro dong. Disuruh bikin kisru. Tim bikin kisru ya. Kan kita nggak tahu ya kisrunya apaan gitu. Ya seadanya aja kisru gitu kan. Ya, kita banting spion kayak ngelaksonin motor. Spion pecah gitu kan. Belum lagi Miss Dina ngomong, ini beneran apa enggak, Dim? Waduh. Saya makin panik dong. Iya, ini kali beneran kali ya? Waduh, ini Mbak Ade bener nangis. Pak Jen manggil saya. Waduh, ini beneran dipecat, Cok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lalu turunin dulu abadnya. Gue juga baru enggak tuh. Waktu nonton kok muka gue kalingan ini nih. Tapi masih mending bagusan ini dari kamera lah daripada muka gue lah ya. Mas, ya, siap. Mungkin sebagian orang tanya lo ada info ya adminnya, tapi tetep dong kasih tahu ada kita admin khusus, ada minfo_ds. Oke, itu kita menjadi POV sebagai jadi admin. Betul. Aku Instagram pribadi nggak ada. Itu minfo_ds. Oh, minfo_ds. Di follow ya. Kalau mau marah-marah, mau komplain sama Ada Info atau Ada Tawa sama BSD di situ juga boleh. Semuanya di situ. Oke, kita panggil semua dong yang tidak tampil dari BSD. Ada Tawa, panggil semua. Masuk semuanya sini. 1 dekade dedikasi inspirasi tanpa henti untuk semuanya ya. Oke. Yang ini kosong. Nah, iya itu. Yang benar apa? Ngapain malih? Oke, kita ucapin semua selamat ulang tahun ke-10 untuk BSP.